keadaan mana pendeta yang jujur, mana pendeta yang seperti apa kan. Okay. Tapi makanya ini jumlah ini seperti sedikit. Nah, banyaknya yaitu kelompok pendeta yang memanajemen ini sendiri dan hanya untuk dirinya sendiri. Okay. Akhirnya ada jenis pendeta yang suka berfoya-foya dengan uang jemaah. Ada jenis pendeta atau kelompok pendeta yang berfoya-foya dengan memakai uang persembahan. Kalau misalkan kita lihat ada jenis pendeta yang masuk kelompok ini, biasanya badannya lebih gemuk-gemuk. Ya. Badannya sehat-sehat Ya, contoh yang banyak ngomong inilah. Ya, seperti itulah. Itu realnya. Okay. Jadi nanti ada model pendeta yang 20%. Innalillahi. Ya. Malahan ada bisa jadi 50%. Ada itu? Ada. Jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Sincan. Hari ini saya akan menanyakan tentang Pendeta Gilbert. Saya akan beri salam juga untuk sahabat ngaji cerdas. Semoga dengan ngaji cerdas bisa mencerdaskan umat. Subhanallah. Dan di sini saya alhamdulillah kedatangan sama Bang Umar, salah satu Islam yang dulunya mantan misionaris tapi sekarang alhamdulillah sudah menjadi Islam yang kafah dan bisa menjadi gurunda juga buat kita. Subhanallah. Di sini juga ada alhamdulillah setelah hadir Opsi TV dan Benteng Hati Channel. Terima kasih mau ikut meliput tentang materi yang akan kita bicarakan adalah tentang Pendeta Gilbert. Saya selaku muslim sangat kecewa lah dengan Pendeta Gilbert ini. Udah banyak reaction tapi saya belum puas. Jawabannya belum puas. Kenapa ada manusia yang seperti ini gitu loh. Kenapa ada seorang pendeta yang harusnya kiai, dia kalau buat kita itu kiai, dia berani mengucapkan dan dia nggak bisa mendamaikan umatnya, akhirnya itu sampai tersebar di media sosial. Menurut saya sangat nggak pantas. Walaupun beliau sudah meminta maaf, kita sebagai muslim kita maafkan, tapi sekali lagi seperti itu ya mungkin saya sendiri nanti yang akan datengin itu si Pendeta Gilbert. Pokoknya kita sangat kecewa lah. Oke, tanpa lama-lama saya juga ingin sangat mengupas tentang Pendeta Gilbert ini dengan sahabat saya Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah, alhamdulillah bisa hadir di Sentul yang indah ini. Masya Allah. Kita juga cari tempat yang sangat indah supaya penonton juga biar bisa melihat wah keindahan alam. Allah yang menciptakan ini semua, subhanallah. Indah ya. Indah sekali. Pemandangannya. Kang Umar, terima kasih ya mau hadir. Jadi gini Kang Umar, ini saya udah ngelihat reaction banyak banget, reaction muslim yang tentang Pendeta Gilbert. Cuman saya masih masih nggak puas gitu loh. Nggak puasnya penjelasan tentang kenapa sih nih ada pendeta yang mau kayak begini gitu loh. Jadi, pertanyaan saya yang pertama adalah saya agak ngelitik tentang perpuluhan. Dia selalu membanggakan perpuluhan yang begitu besar dengan zakat yang kita yang hanya 2,5%. Mungkin pertanyaan saya bisa sampaikan dan saya bisa terpuaskan dengan adanya Ustadz Umar. Masya Allah. Silakan. Ya, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Abang, ini saya menginikan juga ya, memberikan kesan pesan saya kepada Pendeta Gilbert. Jadi di dalam berdakwah antar agama atau membicarakan agama lain, itu kan punya dua sisi yang berbeda. Ya. Yang pertama itu mengedukasikan kepada jemaat atau malah justru adanya penghinaan. Nah, kenapa yang dikatakan oleh Pendeta Gilbert
itu lebih menjurus atau lebih mengarah kepada penghinaan agama, karena dia membicarakan agama lain dengan gaya stand up, maksudnya dengan gaya komedi, khotbah ala komedi. Akhirnya apa yang kedengaran kan jemaahnya ketawa, Ya. seperti itu. Nah, tetapi kalau misalkan membicarakan agama lain dengan konteks akademis, ya kan, dalam konteks bagaimana nanti supaya jemaah, kayak misalkan kan kita ya Islam Ya. membicarakan tentang kristenisasi, itu kan untuk murni pure memberikan kecerdasan kepada umat Islam, bagaimana serangan-serangan dari orang-orang Nasrani yang menginjili orang-orang Islam atau enggak agama-agama di luar Kristen, ada Hindu, ada Buddha dan sebagainya. Itu kan edukasi. Nah, tetapi bukan sebagai penghinaan, karena apa? Tidak ada ketawa, tidak ada bahan untuk Mencela lah. ya mencela, dengan endingnya tertawa, kan jemaahnya tertawa. Nah, apa yang dilakukan oleh, saya juga sangat menyayangkan ya, karena apa yang dilakukan oleh pendeta Gilbert itu, ya dia berdakwah khotbahnya dengan gaya komedi dalam menjelaskan agama Islam berkaitan tentang perpuluhan dan juga sholat. Kan sholatnya jadi dengan gaya-gaya candaan kan. Nah, itu adalah bentuk penghinaan, bukan edukasi. Karena kalau edukasi endingnya kan Mencerdaskan umat. Iya, mencerdaskan Seperti ngaji umat. cerdas. Iya. Nah, oke. Kalau misalkan beliau memang ingin mencerdaskan umat, ya seharusnya boleh berkhotbah, tapi jangan sampai mengendingkan dengan gaya-gaya mencela atau gaya-gaya yang akhirnya membuat orang banyak bahan tertawaan lah. Agama yang diserang menjadi bahan tertawaan, seperti itu. Jadi sangat disayangkan, yang tadinya seharusnya bisa mengedukasi jemaat itu justru malah menjurus kepada penghinaan agama lain. Nah, terkait dengan pertanyaannya Bang Sincan, Ya. ini saya ada ayat ini. Jadi ini awal mula ya. Awal mula adanya istilah persembahan persepuluhan. Nah, ini di Kejadian pasal 14 ayat 20. Dibaca, Bang. Oke. 20 ya. Ya, Kejadian pasal 14 ayat 20. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ya. Nah, ini maksudnya apa ini? Nah, jadi Kejadian pasal 14 ayat 20 itu berbicara tentang istilah pertama. Jadi Abram ini kan nama sebelumnya Abraham. Ibrahim. Ya, kalau di kita namanya Ibrahim. Kalau di Bible ini nama sebelum Abraham tuh ada Abram. Nah, Abram ini ketika dia menyerahkan persembahan persepuluhan. Nah, di Kejadian pasal 14 ayat 20 disinilah istilah awal perpuluhan. Terus di kitab Bilangan pasal 18 ayat 26. Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi ya. Ya. Dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkannya sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan itu. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya persembahan persepuluhan itu untuk Tuhan. Ya, melalui suku Lewi. Melalui suku Ya, Lewi. karena ketika zaman ini kan udah zamannya Israel Ya. masuk ke tanah perjanjian. Nah, Ya. daerah-daerahnya udah dibagi-bagi. Nah, suku Lewi itu nggak kedapatan daerah secara spesifik, secara khususnya. Oke. Makanya suku Lewi itu disebar ke daerah-daerah saudaranya, itu ada suku Dan, Naftali dan lain sebagainya, daerah Ruben, daerah Simeon dan lain sebagainya, dan mereka wajib menerima persembahan persepuluhan. Ini di zamannya kerajaan.
kerajaan apa? Kerajaan astagfirullahaladzim. Ini di zaman ketika Israel sudah ada di tanah perjanjian. Terus Oke. ini ada lagi. Ini langsung lompat tadi ya. Sebenarnya sih banyak ya, banyak tentang persembahan persepuluhan di dalam Oke. kitab Perjanjian Lama. Dan ini yang dalam terakhir yang biasa dipakai apa namanya, gereja-gereja dalam konteks atau dalam perspektif Perjanjian Lama di Meliaki 3 ayat 10. Oke. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, ini di Bible yang baru nih, Ya, TB. TB. Ya. Kalau yang tadi dari Taurat, Enggak, maksudnya gimana? jadi Perjanjian Lama itu kan dari Kejadian sampai Meliaki. Meliaki. Nah, jadi yang tadi kan tentang ada Kejadian, kitab Kejadian, terus ada kitab Bilangan, terus sekarang ada kitab terakhir dari Perjanjian Lama, kitab Meliaki. Nah, kitab Meliaki ini adalah kitab terakhir dalam Perjanjian Lama yang ditulis setelah pasca kembalinya orang Israel setelah dijajah sama bangsa Babel, kembali ke tanah perjanjian. Lalu ada di situ rumah Tuhan atau bait Tuhan, itu kondisinya terpuruk lah, Mau hancur lah. Kondisinya hancur, nggak bagus lah. Nggak bagus. Nah, sedangkan orang-orang Israel pada saat itu sedang memperkaya diri, rumahnya bagus-bagus. Nanti kalau mau lebih lanjut lagi, nanti ada ya, mungkin orang-orang Nasrani tahu ya, nanti ada kitab Hagai, kitab Zakaria, kitab Meliaki. Ini 3 kitab yang ditulis setelah pasca mereka kembali dari Babel ke tanah perjanjian. Nah, disinilah perintah terakhir tentang persembahan persepuluhan di kitab Meliaki. Nah, sekarang kita masuk perspektif Perjanjian Baru. Nah, di Perjanjian Baru itu secara eksplisit tidak ada. Secara eksplisit tidak ada yang namanya persembahan persepuluhan secara eksplisit. Namun bagi orang-orang gereja secara implisit ada. Akhirnya terjadi namanya nanti penafsiran. Jadi ini di Matius pasal 8 ayat 4. Coba. Nah, ini Perjanjian Baru. Ya, ini kata pendeta nih. Enggak, ini yang dari kitab Matius. Dari Injil Matius. Dari Injil Matius. Ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tapi di sini nggak ada persepuluhan ya? Nggak ada persembahan persepuluhan kan? Nggak ada. Nah, tetapi kalimat tentang persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka, itu ditafsirkan sebagai persembahan persepuluhan yang ada di kitab Bilangan dan juga di kitab-kitab yang lain dalam kitab Taurat seperti itu. Terus ini ada lagi, Bang. Satu lagi terakhir. Ini sebenarnya banyak ya, Bang. Banyak ayat-ayat biar pada jelas juga. Jadi ini tapi karena mempersingkat waktu, waktu. Karena Masya Allah ya, ini nggak apa-apa. Di tengah-tengah cuaca yang indah, mendung nih. Nah, ini juga buat pendeta Gilbert nih, kalau bikin konten kayak begini, modal nih kayak ngaji cerdas loh, di outdoor yang indah, bikin konten sambil lu bercanda-bercanda, bikin kesel juga, pening juga pala gue sama si pendeta Gilbert. Mas, nah ini tuh. Nah, nih kita baca nih. Ini Markus, coba. Nih Markus 1 ayat, Injil Markus 1 ayat 44. Dengerin pendeta Gilbert ya, ini buat pendeta Gilbert aja. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi di Musa nggak ada perpuluhan sebenarnya. Ente juga belajar ya, bukan Bible kayaknya nih. Tapi itu tadi kalau kita kan bilangnya, di istilah kita kan ada ulama-ulama ya. Nah, kalau mau di Kristen tuh namanya ada uskup-uskup.
Nah, uskup-uskup ini di zaman dulu menafsirkannya itu juga menafsirkan ini sebagai persembahan persepuluhan. Aduh. Jadi secara eksplisit memang sekali lagi tidak ada. Tidak ada. Namun secara implisit ditafsirkan ada, masih relevan katanya, masih relevan, persembahan-persembahan itu masih relevan di zaman gereja masa kini. Nah, kemana tujuannya persembahan persepuluhan? Singkat aja nih. Ya, persembahan persepuluhan itu beda dengan zakat ya. Zakat yang 2,2,5 ya. 2,5. Nah, zakat 2,5 itu dialokasikan kepada orang-orang yang memang pantas, ada 8 bagian orang ya. Nah, dan itu bukan kepada ustadz. Betul. Jadi, sekali. Sangat beda dengan persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan itu katanya untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Ya, katanya versinya untuk Tuhan Yesus. Nah, itu dia. Tapi dialokasikan di dalam gereja. Nah, siapa yang ada di dalam gereja ya pendeta itu sendiri. Ya. Akhirnya apa? Banyak pendeta-pendeta yang berat badannya bertambah. Kayak pendeta Gilbert. Saya nggak ngomong. Iya, dia kan makanya dia nggak bisa nginjek kakinya di tekuk karena perutnya kegendutan dia. Jadi banyak pendeta-pendeta yang akhirnya memakai ayat-ayat persembahan persepuluhan untuk memperkaya mereka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk memperkaya aset-aset mereka dan juga gaya pola makan mereka dan juga gaya kehidupan mereka. Kalau misalkan kita lihat orang, makanya di dalam khotbah pendeta pasti kebanyakan khotbahnya itu pasti persembahan persepuluhan supaya apa? Jemaahnya ini adalah supaya ada doktrin yang masuk. Doktrin supaya dia bayar gitu supaya kan. Dia bayar. Nah, bayarnya Oke. gereja. Nah, akan tetapi ada lagi, Bang. Model pendeta-pendeta yang agak rakus dalam tanda kutip ya. Iya. Ini kan pendetanya 10%. Nanti ada pendeta-pendeta yang modelnya minta 20%. Ada itu? Ada. Serius? Saya punya teman. Ntar dulu ini sebenarnya keren banget ini. Aduh subhanallah, ini sebenarnya keren banget. Cuman karena cuaca yang nggak memungkinkan, nanti kita mungkin pindah ke tempat yang lain. Nanti kita lanjut hujan lagi. Ini hujan. Untuk sahabat ngaji cerdas, Opsi TV dan Benteng Hati Channel, seru banget pembicaraan ini. Cuman mohon maaf kita harus cut dulu. Kita akan pindah tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat ngaji cerdas, mohon maaf tadi kita agak sedikit ada alam lah ya. Kita nggak bisa menyalahkan alam karena memang cuacanya lagi hujan, jadi kita pindah tempat dan kita tetap akan melanjutkan pembicaraan kita tentang perpuluhan dengan Bang Umar, karena alhamdulillah saya sudah mulai terobati nih Bang Umar. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya ini tentang yang kekesalan saya mulai terobati nih, karena hampir terjawab semua sama Kang Umar. Jadi kita kembali lagi ke yang tadi Bang Umar, masalah perpuluhan yang ada di Bible dan yang di Perjanjian Lama, dan sama perbedaannya dengan 2,5% yang kita punya. Silakan. Ya, jadi sebelum mengarah ke sana ya Bang, jadi emang dari setengah 3-an ya, jam 2:30 memang cuaca hujan. Tapi tetap indah bro. Ya. Nah, ada momen udah mulai reda kan, makanya kita tadi bintang-bintangnya kan di luar. Gitu. Dari ya qadarullah hujan lagi, makanya kita pindah. Supaya ini mematahkan teori-teori cocokologi gitu. Cocokologi. Biasanya kan kalau kayak gini-gini nanti ada teori-teori wah kayaknya hukum alam apa ya. Ini enggak. Memang dari 2:30 itu sudah hujan. Nah, sekarang ini udah mau jam 5 ya, mau jam 5. Saya kalau ngeliat jam saya jadi ntar aja sombong. Silakan. Jadi apaan Bang? Jadi gimana Bang? Tadi kan kita terputus di 2,5%. Ya. Kalau 2,5% itu kan ada nasab ya, ada 8 yang memang wajib untuk mendapatkan itu. Nah, ini kita ulang. Tadi menurut Kang Umar, kalau perpuluhan itu larinya ke gereja, diatur dengan gereja. Masalah pembagiannya kan kita ini BWC
dia nggak ada aturan-aturan itu. Ya. Kalau di kita jelas loh, ada Basnas, Ya. Badan Amil Zakat Nasional. Masya Allah. Dia yang akan mengatur itu semuanya. Kalau kita nggak ini, wah bisa ditangkap. Kalau Ya. kita mah jelas kita ada ininya. Nah kalau perpuluhan seperti apa Bang Umar? Itu tadi ada yang pendeta sampai gendut-gendut itu. Gimana? Ya, jadi yang pertama itu ini yang sedikit. Ada ada kelompok pendeta yang dia sadar diri. Oke. Ketika dia mendapatkan persembahan persepuluhan dari jemaat-jemaatnya, dia manajemen. Dan ketika dia memanajemen sendiri, mengalokasikannya secara adil. Ada yang memang buat gereja, ada yang memang buat keluarganya, buat dia sebagai haknya dia sebagai, ya kata kalau penafsiran sebagai pengganti suku Lewi masa kini gitu kan. Ada juga yang buat jemaat yang jemaat yang memang membutuhkan, tapi sangat sedikit. Kalau jemaat nanti bisa di ini sendiri ya, bisa dicari sendiri, Bisa dicek lah ya. dicek sendiri lah keadaan mana pendeta yang jujur, mana pendeta yang seperti apa kan. Ya, tapi makanya ini jumlah ini seperti sedikit. Nah, banyaknya yaitu kelompok pendeta yang memanajemen ini sendiri dan hanya untuk dirinya sendiri. Akhirnya ada jenis pendeta yang suka berfoya-foya dengan uang jemaah. Ada jenis pendeta atau kelompok pendeta yang berfoya-foya dengan memakai uang persembahan persepuluhan, karena itu merasa punya haknya dia, karena dia merasa dia suku Lewi zaman sekarang. Nah, jadi dia merasa itu punya haknya dia 100%. Akhirnya ketika ada jemaah yang kesusahan, masa bodoh gitu. Walaupun kalaupun ada hati nuraninya cuma dikasih yang nggak sebanyak yang dia pakai seperti itu. Makanya itu tadi kalau misalkan kita lihat ada jenis pendeta yang masuk kelompok ini biasanya badannya lebih gemuk-gemuk. Iya. Badannya sehat-sehat Ya, contoh yang banyak ngomong inilah. Ya, seperti itulah. Itu realnya. Jadi ini sungguh yang namanya agak aneh tapi miris gitu ya. Ada ketika jemaah ingin mengumpulkan uang persembahan persepuluhan, malah dipakai buat kekayaan pribadi seorang pendeta. Itu persembahan persepuluhan. Terus yang tadi yang sempat terpotong ya. Ada model pendeta yang ini nih agak lebih aneh lagi. Di yang tadi kan kita pelajari kan persembahan persepuluhan. Nanti ada model pendeta yang 20%. Innalillahi. Malahan ada bisa jadi 50%. Ada itu? Ada. Jadi saya punya teman, dan teman saya ini punya sepupu. Dia ini teman dari sepupu dari temannya saya itu punya rumah warisan. Nah, ketika dia udah punya warisan, dia kan jadi jemaah kan di suatu gereja. Habis itu dia menekankan khotbah pendeta, mengatakan cara begini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian memberikan persembahan uang untuk Tuhan. Nah, habis itu diberikan lagi statement seperti ini, jika kalian lebih banyak memberikan lebih dari 1/10, Tuhan akan memberikan berlipat-lipat kali ganda, menggantikan harta-harta kalian. Nah, akhirnya sepupu dari teman saya ini terjebak dan akhirnya menjual rumah warisannya. Nah, ketika dia menjual rumah warisannya, sebagian besar pendapatannya dia kasih buat gereja. Hasil penjualan ini dikasih buat gereja, dan dia ambil sebagian kecil, dan itu yang dia pakai buat rumah kontrakan. Akhirnya yang tadinya dia memang punya rumah hasil warisan, sekarang dia tinggal di rumah kontrakan. Dan banyak sekali model-model, walaupun kasusnya berbeda-beda ya, banyak jemaah-jemaah yang memang melakukan hal ini, dan mereka meyakini itu untuk Tuhan. Mereka meyakini ini untuk Yesus. Padahal tanpa mereka sadari, mereka pendeta ini kaya. Memperkaya diri sendiri dengan uang perpuluhan. Iya, asetnya bertambah. Makanya kita lihat aja nanti pendeta-pendeta yang model begini. Ini kan sebenarnya saya nggak usah ngomong begini ya. Tapi karena tadi pendeta Gilbert itu sudah istilahnya menghina agama kita, agama Islam.
Makanya kita harus berani juga mengedukasi. Jadi kita nggak boleh menghina juga, gitu. Kita nggak boleh menghina, karena dalam Islam pun kita nggak boleh menghina agama lain. Betul. Makanya ketika mereka menghina agama kita balas dengan edukasi kepada jemaah-jemaah yang awam gitu, seperti itu. Jemaah-jemaah yang memang belum terjebak dengan per 20-an atau per 30-an. Jadi jemaah-jemaah yang istilahnya merasa dibodohi seperti itu. Jadi kita memberikan edukasi. Nah, oleh karena itu kembali lagi kepada jawaban Ana dari pertanyaannya Abang tadi, agak miris gitu. Ada pendeta-pendeta yang tadinya 10%, terus sekarang ada model yang 20%. Ada model lagi yang pendeta mengkhotbahkan lebih banyak lagi, nggak apa-apa, supaya berkat Tuhan Yesus dilipat gandakan kepadamu, seperti itu. Jadi sebenarnya itu mereka juga sama kayak kita, punya organisasi juga, mereka juga punya lembaga seperti kita juga. Mereka juga punya cetakan kitab suci, kan kita juga ada kan, mushaf yang dicetak buat Indonesia, di wilayah khusus Indonesia kan. Mereka juga punya, tapi kalau yang di mereka ini kan lebih kepada kayak misalkan LAI seperti itu. Kalau untuk yang mengatur itu dan mengawasi itu semuanya, mengawasi gereja-gereja gitu ada? Astagfirullah, saya lupa namanya ya. Tapi nanti saya nanti bisa coba ya. Aku soalnya lupa. Udah lama soalnya nggak merojaah. Ya. Dan mirisnya, ini cerita saya sendiri ya, Kang Umar. Ada teman kita yang kemarin baru masuk Islam, namanya Ibu Sonia. Kemarin alhamdulillah dia masuk Islam. Dia dari Katolik. Masya Allah. Nah, dia masuk Islam, dia udah nggak punya duit buat perpuluhan. Akhirnya karena itu dia berdoa untuk Yesus itu di dalam kamar. Kan sedih. Ya. Dia sampai nggak berani ke gereja. Ini ada buktinya, ada orangnya. Betul. Nanti bisa kita panggil di ngaji cerdas orang. Dia sampai nggak bisa buat bayar perpuluhan. Dia akhirnya berdoa untuk Yesus di dalam kamar setiap malam. Sedih. Ini apa ini? Ya. Gitu. Akhirnya saya kasih penjelasan begini tentang kita juga cinta sama Yesus. Alhamdulillah, subhanallah, dia sekarang udah menjadi Muslim. Jadi dia lebih walaupun memang dia juga salah juga. Jadi dia kan tadi dengan gaya khotbah yang komedi. Aku yang cuma hanya mengkritisi gaya khotbah yang ala komedi ya. Betul. Kayak stand up komedi. Ya, kayak membicarakan agama lain dalam bungkusan khotbah ala komedi. Akhirnya dia blunder gitu. Blundernya apa? Endingnya dia menghina menghina zakat kita, dan juga landasan sholat kita. Betul. Bahkan sampai dibilang tahiyat akhir sulit. Yeah. Padahal ini Islam itu agama satu-satunya yang memudahkan umatnya. Betul. Tidak mempersulit. Kalau misalkan dia memang nggak bisa duduk tahiyat akhir, nanti ada bisa duduk yang dengan dua kaki, maksudnya duduk dengan pijakan dua. Jadi nggak usah. Jadi kalau mungkin karena terlalu gemuk atau enggak, bisa juga dia benar-benar nggak bisa dengan sujud dan tahiyat akhir atau tahiyat awal, dia bisa sholat dengan keadaan duduk. Ya, banyak itu di masjid. Ya, jadi iya, ada keringanan, ada rukhsah bagi umat yang punya ujur sari. Jadi Islam itu bukan agama menyulitkan. Nah, misalkan pendeta Gilbert itu sholat dan nggak bisa duduk tahiyat awal atau duduk tahiyat akhir, dia bisa kok sholat dalam keadaan duduk. Pakai kursi. Gitu. Jadi, Masya Allah, Islam itu sekali lagi bukan agama yang mempersulit umatnya. Islam itu satu-satunya agama yang mempermudah umatnya dalam hal beribadah. Nggak bisa gerakan sholat seperti kita biasanya duduk. Nggak bisa duduk, baring. Nggak bisa baring, nanti bisa pakai isyarat. Jadi itu, Masya Allah. Subhanallah. Jadi Allah itu nggak mempersulit kita gitu. Allah itu nggak mempersulit kita untuk beribadah. Jadi
Kalau yang gemuk-gemuk kayak pendeta Gilbert, itu kalau nggak bisa, Kayaknya tuh Bri. Iya. Tapi dia bisa. kalau nggak bisa sujud, terus nggak bisa tahiyat awal, nggak bisa tahiyat akhir, dia bisa sholat dalam keadaan duduk di kursi, dalam barisan saf yang sama, nggak mengganggu jemaah yang lain, karena memang dalam syariat Islam itu bisa, karena dia mendapatkan rukhsah, karena dia rukhsah karena dia juga punya ujur syar'i, karena badannya kegemukan misalnya seperti itu. Overweight. Ya, jadi daripada dia sholat seperti biasanya, terus dia malah terjadi lebih banyak mudorotnya, kan lebih baik dia sholat dalam keadaan duduk, dan Allah tetap mensahkan sholatnya, karena memang dalam fikih sholat seperti itu bisa tetap sah gitu. Ya itu tadi beda apa? Bersyukurlah kita semua yang sudah masuk Islam, karena di dalam Islam lah satu-satunya agama yang memudahkan umatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Masya Allah. Makanya Pendeta Gilbert juga di video itu yang waktu dia minta maaf sama Pak JK, dia itu bilang katanya dia tinggal di Tebet, ininya Muslim apa segala macam, dia ngerti tentang sholat. Tapi dia kan seharusnya tahu di masjid banyak yang pakai kursi tadi kan. Enggak semuanya kayak begitu. Makanya asal jaga mulut lah, jaga itu mulut. Jadi Jangan seandainya Pendeta Gilbert suatu saat nanti masuk Islam. kita doain yuk. Amin ya Allah, semoga Pendeta Gilbert masuk Islam. Amin. Amin. Ya kan beliau berkata seperti itu karena beliau masih Nasrani kan. Yeah. Tapi kalau sama seperti Umar bin Khattab ya kan. Yeah. Nah, kalau beliau nanti suatu saat masuk Islam, atau orang-orang yang seperti beliau masuk Islam dengan keadaan badannya besar, overweight, dia bisa sholat dalam keadaan duduk di kursi. Jadi nggak usah bingung. Sholatnya bagaimana, gerakan sholatnya bagaimana? Nggak bisa, ya udah duduk pakai kursi dengan barisan shot yang sama di sekitar jemaah-jemaah di musola atau di masjid seperti itu. Oke, satu lagi, terakhir mungkin ya, sahabat ngaji cerdas. Ini biar sahabat ngaji cerdas makin cerdas juga ini. Masya Allah. Nah ini di situ juga dia bilang kita itu sudah dihapus dosa kita sama Yesus. Dia bilang kayak begitu. Itu kan benar itu kayak begitu. Pertanyaannya kan jadi gitu. Nah, apakah benar manusia itu, orang Kristen itu sudah dihapus dosanya sama Yesus? Apa buktinya? Kasih tahu saya. Nah, jadi di dalam Yohanes 3 ayat 16, di situ dikatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus itu tidak akan binasa, akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau bahasa teologinya itu darah Yesus mencucikan. Darah Yesus yang memberikan kasih anugerah penebusan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Nah, akan tetapi kalau misalkan kita lihat dalam kehidupan manusia, ya kan, orang-orang yang benar-benar meyakini bahwa hidupnya ini telah ditebus oleh Yesus, hidupnya ini telah ditebus dengan darah Yesus yang mahal katanya kan, mati di salib katanya kan. Justru mereka hidupnya itu tadi, hidupnya banyak yang ngawur gitu. Banyak yang ngawur. Bener. Orang mabok, ya kan, mabok. Nggak apa-apa, darah Yesus mencucikan. Makanya jangan heran, waktu Natal sama Tahun Baru banyak orang Kristen yang mabok. Iya, betul. Setuju saya. Karena apa? Nah, terus kalau misalkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, kita harus siap menerima konsekuensi di akhirat nanti. Kita sendiri yang harus siap gitu. Dosa kita atau pahala kita yang lebih banyak, dan itu semua nanti berkaitan sama ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan Allah memang ridho terhadap mengampuni dosa-dosa kita bisa langsung masuk. Tapi kalau misalkan enggak, ya berarti kan menjalik ya, maksudnya dibakar dulu lah. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Tapi atas dasar itulah makanya orang yang udah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu harus siap
menerima konsekuensi apapun dalam hidupnya di akhirat nanti. Ya. Jadi itulah yang membedakan kualitas kehidupan orang Islam sama orang Kristen. Ya. Orang Kristen kan udah ditebus. Kayak misalkan Bapak, Abang tiap hari kasih ke saya, tiap bulan kasih ke saya 10 juta. Atau 20 juta lah per bulan. Dan saya kerja nggak kerja kan tetap dapat duit. Iya. Mendingan saya pengangguran aja, dapat 20 juta per bulan. Iya. Akhirnya mindsetnya jadi seperti itu. Nah, Ya. akhirnya mindset saya, udah 20, mau petantang-petantang begini kan tiap hari. Iya. Nyantai-nyantai Udah aja. Udah dapat 20 juta akhir bulan kan. Iya. Nah, tapi kalau misalkan kita dikasih anugerah 20 juta per bulan tapi nggak tahu momennya kapan, tapi kan kita tetap berusaha. Harus. Kalau ada rezeki datang, alhamdulillah. Tapi dari saya tetap istiqomah kepada jalan-jalan yang baik, misalkan kerja yang halal seperti itu. Akhirnya kita sendiri dengan kesadaran kita melakukan aktivitas atau pekerjaan yang halal. Kalau ada rezeki datang, alhamdulillah. Kalau misalkan rezekinya nanti Ditunda. ya kita udah punya bekal duit gitu, bekal duit dari hasil pekerjaan kita. Ya. Nah, demikian juga dalam pemahaman orang Kristen sama orang Islam. Orang Islam, umat Islam itu dirinya sendiri gitu. Kalau misalkan dia dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengampuni dosa-dosa kita, udah langsung. Alhamdulillah. Masya Allah. Sama satu juga. Dan itu yang kita kejar-kejar gitu. Ya. Yang kita kejar bahwa kita yang selalu berdoa bahwa supaya hidup kita berada dalam ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal. Kalau udah berada dalam ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita dijaga gitu dari hidup-hidup yang aneh-aneh. Gitu. Amin, amin, amin. Dan salah satunya mungkin juga kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi yang terbaik, Masya Allah. Nabi yang terhebat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Seperti Wasallam. itu. Oke, Bang Umar, subhanallah ini akhirnya terjawab lah kekecewaan saya dengan Pendeta Gilbert. Masya Allah. Jadi, dan ini juga edukasi untuk para Kristiani yang terhormat. Sekali lagi ini kita tidak ada maksud untuk mencela, kita hanya memberikan edukasi bahwa ya seperti itulah kenyataannya di zaman yang modern ini. Jadi jangan sampai ada yang tertipu dengan perpuluhan dan permingguan per sejutaan itu kagak jelas itu. Nah itu harus dijelaskan, yang mau amal ya amal lah yang sebaik-baiknya. Seperti itu ya Bang Umar ya. Ya. Dan juga sekali lagi kita jangan ada yang saling menghina. Kalau kristologi yang kita pelajari, yang dibaca tadi Bang Umar bilang, itu hanyalah edukasi. Betul Bang Umar ya? Edukasi. Bukannya untuk saling mencela, kita hanya saling menjelaskan. Masalah diterima, silahkan diterima. Tidak diterima pun silahkan Anda sendiri, penonton yang pemirsa Opsi TV, Benteng Hati Channel, dan sahabat ngaji cerdas. Seperti itu. Mungkin sebenarnya masih banyak yang kita bicarakan, tapi nantilah. Nanti kita mungkin kita nanti di pantai gitu kan. biar lebih happy gitu. Masya Allah. Jadi kita kontennya juga asik. Kita harus maafkan juga. Ya. Oke, tetap kita maafkan Pak Gilbert. Ya. Slow, Islam, pemaaf bro. Oke semuanya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Muhammad.